Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan menerangkan tentang pembahasan seputar zakat. Dan tentunya dari fikih yang berkaitan dengan akhir Ramadan. Kalau berbicara tentang masalah zakat secara umum itu sangatlah luas. Nah, karena zakat itu ada bermacam-macam. Tapi di sini yang kita akan singgung seputar zakat yang sering diamalkan di bulan Ramadan. Itu ada dua jenis zakat secara global ya. Yang kita lihat di masyarakat. Kalau bulan Ramadan itu ada dua macam zakat yang mereka keluarkan. Ada yang bentuknya zakat harta, dan itu kebanyakannya pada masalah barang dagangan yang mereka usahakan. Dan yang kedua ada namanya zakat al-fitr, yang itu akan dibahas juga di akhir dari bulan Ramadan, yang mereka akan bayar. Baik. Walaupun zakat harta ini atau zakat perdagangan itu tidak mesti dibayar di bulan Ramadan ya. Tergantung dari mulai kapan dia usaha dan seterusnya. Akan tetapi kalau dia keluarkan di bulan Ramadan, maka itu dari hal yang utama. Apalagi dari keberkahan bulan Ramadan ini, ya sangat dianjurkan seorang dia berlaku baik. Dan di antara amalan yang berkaitan dengan ibadah Ramadan adalah sedekah, termasuk padanya zakat itu. Baik. Dan dimaklumi ya, zakat secara bahasa dia bermakna al-barakah wan nama. Nah, dia bermakna keberkahan atau hal yang berkembang. Juga kadang dia bermakna, dan juga kadang sebagian ulama ada yang memanakan dengan at-taharah was-shalah, kesucian dan kebaikan. Nah, ini dari mana zakat secara bahasa. Adapun secara istilah, zakat itu adalah harta yang khusus yang dikeluarkan pada waktu yang khusus kepada orang-orang yang dikhususkan juga dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Ya, jadi tidak semua harta dan juga waktunya keluar juga tidak setiap saat. Demikian pula orang-orang yang menerima zakat juga itu tidak semua orang
menerima apa? Zakat. Tapi itu dari ringkasan tentang masalah zakat. Baik. Secara umum, hukum zakat ini dalam agama kita adalah hal yang wajib. Banyak ayat dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang masalah itu. Ya, di antaranya ayat di surah Al-Baqarah misalnya, ayat 110, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan tegakkanlah salat serta bayarlah zakat. Nah, dan juga diterangkan di ayat di surah At-Taubah ayat ke-103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Ya, maksudnya zakat ya. Dibahasakan dengan bahasa sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Nah, dan ada ayat-ayat yang lain tentang masalah itu. Sering dikaitkan antara menegakkan salat dan membayar zakat. Nah, dan dalam hadis Nabi SAW juga banyak tentang masalah itu, di antaranya hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi SAW tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, dari hadis Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Nah, di riwayat yang lain dikatakan innaka ta'ti qauman ahla kitabin fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa innahum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah azza wa jalla iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla fa innahum ata'uka. Pada sebagian riwayat fa innahum ata'u lidzalik, nah, fa'alimuhum anna Allah ta'ala iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, sampai akhir hadis. Nah, diterangkan kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau akan datangi kaum dari ahli kitab, maka hendaknya awal yang kau dakwakan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, kata Nabi. Jika mereka mentaati kamu pada perkara itu, maka ajari mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali sehari semalam. 5 kali salat pada setiap hari dan malam. Sekali 5 kali sehari semalam. Jika mereka telah mentaati kamu pada perkara itu, maka ajari mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah. Ini tadi ya, zakat. Yang diambil atau sedekah dari harta-harta mereka. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Ya, dan seterusnya diterangkan di situ dari hadis tadi. Dan zakat dimaklumi adalah rukun Islam. Nah, dia datang setelah salat. Diterangkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang masyhur dari hadis Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Nah, syahadat la ilaha illallah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat dan membayar zakat. Nah, terus diterangkan sampai akhir dari rukun Islam. Dan keutamaan zakat itu sangatlah banyak diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tadi kedudukan dalam agama kita ya, dia merupakan ya rukun Islam yang ketiga dari hal yang diwajibkan dalam agama kita. Nah, dan zakat itu banyak keutamaannya. Secara umum dia adalah ciri orang-orang yang bertakwa, digandingkan dengan salat malam. Nah,
kalau Allah terangkan sifat penghuni surga, innal muttaqina fi jannati wa uyun, ya di surah Adz-Dzariyat ya. Diterangkan di situ dari sifat mereka, mereka sangat sedikit tidurnya di malam hari. Nah, wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di waktu subuh mereka istighfar, meminta ampun kepada Allah. Nah, dan pada harta-harta mereka ya ada hak untuk orang yang meminta dan untuk orang yang dirahmati atau orang yang dikasihani. Nah, itu dari keutamaan zakat. Dia merupakan sifat dari ciri orang-orang yang bertakwa yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga diterangkan di ayat yang lain, misalnya zakat ini dia merupakan sifat orang-orang yang beriman yang dia dijanjikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, itu diterangkannya banyak ada golongan-golongan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Itu kata Allah, sebagian mereka adalah pelindung kepada sebagian yang lain. Ya, mereka memerintah kepada yang ma'ruf, menghalang dari yang mungkar. Dan diterangkan sifat-sifatnya. Nah, wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu orang-orang yang menegakkan salat, membayar zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian diterangkan di akhir ayat, mereka lah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Nah, dan dari zakat ini Allah akan membuat berkembang harta itu. Nah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Diterangkan di surah Al-Baqarah ya. Allah akan menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Itu zakat tadi itu. Nah, oleh karena itu harta yang dizakati, yang dikeluarkan zakatnya, itu dia akan makin berkembang. Karena Allah sendiri yang akan mengembangkannya. Beda dengan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu kadang bisa membawa musibah bagi harta itu dan bagi pemilik harta tersebut. Nah, apakah di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan orang-orang yang sedang biasa membayar zakat ya, atau sedekah secara umum, itu mereka akan dinaungi pada hari kiamat dengan teduhan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan yang dinaungi pada hari kiamat dengan teduhan arsy diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Di antara mereka adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Itu seorang lelaki atau seorang secara umum yang bersedekah, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dengan sebuah sedekah, kemudian dia sembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini ciri dari orang-orang yang dinaungi pada hari kiamat nanti. Nah, dan zakat juga itu diterangkan dia dari hal yang membuat harta itu menjadi berkembang, ya, dan tidak akan berkurang harta itu dengan sebab adanya sedekah atau zakat. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Bahkan sebaliknya, dia akan menambah dari harta itu. Nah, dan kadang tadi sudah diterangkannya, zakat kadang dibahasakan dalam Al-Quran dan hadis dengan lafaz sedekah. Dengan lafaz sedekah. Dan diterangkan dalam hadis-hadis ya, dari keutamaan zakat tersebut atau sedekah secara umum. Ya, sedekah itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Itu diterangkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan selainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Muadz bin Jabal, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nar." Dan sedekah itu
menggugurkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nah, makin dari keutamaan-keutamaan zakat ya, dia merupakan ciri orang-orang bertakwa yang menghuni surga, yang dia merupakan sebab datangnya rahmat Allah, yang dia merupakan sebab Allah mengembangkan harta itu sendiri. Nah, dan juga dia merupakan dari sebab-sebab yang dengannya seorang hamba itu pada hari kiamat akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Nah, dinaungi pada hari kiamat dengan teduhan arsy. Nah, ya. Dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana air itu memadamkan api. Ini sekilas tentang masalah keutamaan zakat itu dan sedekah secara umum. Nah, dan hukuman orang-orang yang menahan zakatnya itu bagi pemerintah kaum muslimin diperangi mereka ya. Hanya mereka tidak dikafirkan. Ya beda dengan salat ya. Kalau dia tidak salat karena malas atau karena dia mengingkari kewajiban, itu kafir ya. Nah, adapun kalau dia misalnya dia tidak salat atau dia tidak membayar zakat karena kikir, maka itu tidak dikafirkan. Tapi wajib bagi pemerintah memerangi mereka. Itu kalau misalnya di pemerintahan muslim. Dan itu telah dipraktikkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di masa pemerintahan beliau. Beliau memerangi orang-orang yang menahan zakat yang dulunya pernah mereka bayar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan bahaya juga dari orang-orang yang menahan zakatnya itu sangatlah banyak. Ya, di dunia tadi mereka diperangi. Nah, oleh penguasa. Nah, kemudian nanti di akhirat nanti, ya, atau tadi dalilnya diantaranya kenapa mereka tidak dikafirkan? Karena diterangkan di hadis tentang masalah itu dari riwayat Imam Muslim tentang hukuman orang-orang yang menahan zakatnya di akhirat nanti. Diterangkan oleh Allah atau diterangkan oleh Nabi SAW, "Thumma yura sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar." Kemudian diperlihatkanlah jalannya. Ya, apakah dia ke surga ataupun atau ke neraka. Nah, dari sini kata para ulama, hukum orang yang menahan zakat itu tidak dikafirkan ya. Nah, karena dia masih diberi pilihan ketika itu. Ya. Dan adapun di dunia tadi mereka diperangi. Mereka diperangi oleh pemerintah kaum muslimin. Nah, karena mereka telah menahan zakatnya. Baik. Beda kalau dia ingkari karena mengingkari kewajiban ya. Dia tidak bayar zakat karena mengingkari kewajiban, ini jelas kafir. Karena dia mengingkari satu dari rukun-rukun Islam. Dan kalau dia tidak bayar zakat tadi karena kikir, itu lain lagi masalahnya. Dan sudah diterangkan tadi, dia dari hal yang tidak dikafirkan. Dan ini dari pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini. Dengan hadis yang telah kita bacakan dan juga dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di masa beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun di dunia tadi ya, dan di akhirat nanti seperti tadi. Dan mungkin diampuni oleh Allah dan mungkin dia disiksa karena sebab dia menahan dari zakat tersebut sepanjang dia masih meyakini akan wajibnya zakat tersebut. Adapun kalau dia ingkari karena dia tidak membayar zakat karena dia mengingkarinya, mungkin dari hal yang dikafirkan. Nah, dan dia bukan muslim. Baik. Mungkin sekilas tentang masalah beberapa pendahuluan seputar masalah zakat ini. Dan secara umum orang-orang yang wajib membayar zakat itu ada syarat-syaratnya ya.
Ini juga sama dengan sholat misalnya kan, ya puasa, ya, dia harus muslim, karena di antara syarat zakat, ya kapan dia tidak Islam, bukan muslim, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Tapi nanti di akhirat mereka akan ditanya pada hari kiamat, kenapa tidak salat, kenapa tidak bayar zakat, dan seterusnya. Kalau dia kafir, dia bayar zakat, itu tidak sah zakatnya sampai dia muslim. Sampai dia Muslim. Ini hal yang disepakati oleh para ulama dalam masalah syarat zakat itu sendiri. Ini yang kembali kepada orangnya. Ya. Kemudian yang kedua dari syarat orang yang akan membayar zakat, itu dia orang yang merdeka. Orang yang merdeka, bukan budak, bukan seorang budak. Nah, ini kalau masalah zakat harta ya, yang kita akan bahas. Tapi kalau dia zakat fitri, yang kita akan bahas juga nanti insyaallah taala, itu wajib juga bagi seorang budak. Tapi nanti yang membayarkan zakatnya adalah tuannya. Nah, baik. Ya, ini dari ketentuan, dari syarat seputar masalah orang yang membayar zakat. Ya, dan kita sekarang bahas tentang masalah zakat perdagangan tentunya ya. Walaupun dalam Islam zakat itu banyak macam. Dan dalam masalah zakat harta itu ada beberapa macam harta yang wajib dizakati. Ada yang namanya zakat harta emas dan perak. Ya, ini masuk dari zakat harta. Kemudian yang kedua ada juga nanti masalah zakat peternakan. Nah, yaitu pada unta, sapi dan kambing. Ini ada rincian-rinciannya ya. Kemudian yang ketiga ada nanti pada zakat pertanian. Ya, yaitu tanaman-tanaman yang wajib dizakati itu yang bisa disimpan dan dia bentuknya makanan pokok dan dia bisa ditakar dari makanan pokok yang bisa disimpan dan bisa ditakar. Itu ada rinciannya di pembahasan nanti. Nah, emas, perak, peternakan, kemudian pertanian. Baik. Ini ada zakat yang keempat yang kita akan bahas, yaitu zakat perniagaan atau perdagangan. Baik. Ini akan terangkan insyaallah taala di pembahasan dari fikih akhir Ramadan ini. Baik, dan kita ambil dari pembahasan ini dari kitab ringkas atau dari pembahasan ringkas dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam menguraikan masalah zakat perdagangan ini atau zakat seputar barang dagangan. Nah, ya, beliau bawakan situ beberapa ayat yang sudah kita baca tadi ya, sebagian ayatnya ada di ayat surah Taubah tentang wajibnya zakat perdagangan ini. Walaupun di sini ada silang pendapat di kalangan ulama tentang hukum zakat perdagangan. Apakah dia dari zakat yang diwajibkan atau tidak? Nah, tapi mayoritas ulama, kebanyakan ulama mereka berpendapat bahwasanya zakat perdagangan itu dari hal yang wajib, dari hal yang diwajibkan. Ya, di situ Syekh membawakan ayat ya dari wajibnya zakat perdagangan surah Taubah yang sudah kita baca tadi. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah, itu zakat, yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Ya, dan juga diterangkan di surah Al-Ma'arij, dibawakan situ. Nah, ayat ke-24 sampai 25, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang pada harta-harta mereka ada hak yang dimaklumi
untuk orang yang meminta dan untuk orang-orang yang dikasihani. Di sini disebutkan ya dari harta-harta, dan beliau terangkan di situ bahwasanya harta perdagangan ini atau barang-barang dagangan dia merupakan kebanyakan dari harta yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu dari hal yang sepantasnya dikenakan apa? Zakat. Nah, dan juga diterangkan oleh beliau bawakan juga hadis dalam masalah ini dari hadis riwayat Abu Daud. Nah, dari hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Samurah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija zakata mimma nu'iduhu lil bay'. Kata Samurah, Allah Nabi SAW memerintah kami untuk mengeluarkan zakat pada apa yang kami hitung dia untuk perdagangan, untuk jual beli. Nah, karena seperti itu ya. Ya. Barang-barang dagangan itu dia merupakan harta yang berkembang. Ya, harta yang berkembang. Nah, maka wajib padanya zakat. Sebagaimana hewan-hewan ternak, itu juga berkembang dan mirip dengan zakat-zakat yang lainnya. Nah, sesuatu yang berkembang seperti itu dari hal-hal yang dikenakan padanya zakat. Ya. Baik. Dan ada ayat-ayat yang lain lagi dan hadis-hadis tentang masalah wajibnya zakat perdagangan ini. Dan di antaranya ayat juga yang lain ada di surah Al-Baqarah ayat 267. Di sana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berinfaklah dari apa yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Nah, di sini diterangkan dua jenis zakat. Diperintah oleh Allah, anfiqu, ya, yaitu zakat apa yang kita usahakan dari usaha, dan yang kedua ada yang namanya zakat yang keluar dari bumi. Itulah tadi yang kita singgung adalah zakat pertanian. Nah, ini di antara ayat-ayat ya, dengan ayat yang sudah dibawakan tadi oleh Syekh tentang wajibnya zakat perdagangan. Adapun hadis dalam masalah ini, ya tadi sudah dibawakan ya oleh Syekh juga. Nah, dan ada hadis yang lain, hadis yang sudah kita baca tadi juga di awal pembahasan, ya, tentang wajibnya zakat perdagangan, walaupun dia secara umum dipahami dari hadis yang sudah kita baca tadi ya, ketika Nabi SAW utus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Nah, Nabi terangkan situ, beritahukan kepada mereka maksudnya Allah Ta'ala wajibkan pada mereka, pada harta-harta mereka ada zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Nah, baik. Mungkin dari beberapa ayat-ayat dan hadis tentang wajibnya zakat perdagangan itu. Ya. Dan di sana ada athar-athar dari para salaf dalam masalah ini. Ya. Dari Ibnu Abbas. Nah, di antaranya kata beliau, la ba'sa bitarabbusi hatta yabi' waz zakatu wajibatun fihi. Ya, tidak ada masalah pada seorang ketika dia menunggu, nanti kita akan bahas ya. Dia beli barang murah, dia simpan. Kemudian dia tunggu nanti ketika barang itu mahal. Itu tidak ada masalah. Nah, sampai dia jual. Dan zakat adalah wajib padanya. Baik, itu dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah,
Taib. Adapun kias dari masalah ini juga diterangkannya oleh para ulama. Misalnya zakat perdagangan ini, barang-barang dagangan, itu dia mirip dengan zakat-zakat yang lain yang tadi sudah diterangkan ya, seperti zakat emas dan perak, ya, zakat hewan ternak dan zakat tanaman. Baik. Dan itu ada rincian-rincian yang nanti akan dibahas mungkin di waktu yang lain. Jelas dari sisi kemiripan ada, karena dia sifatnya berkembang. Emas perak itu berkembang. Ya, lihat harganya kan, semakin hari semakin mahal. Ya, demikian pula hewan ternak juga berkembang. Nah, makin banyak. Dan juga tanaman-tanaman seperti itu juga. Nah, perdagangan juga dari sisi berkembangnya, maka itu dilihat padanya ada zakat. Nah, maka ini sisi-sisi kewajiban zakat itu. Zakat perdagangan maksudnya ya. Zakat perdagangan ini. Baik. Nah, jadi adalah hal yang diwajibkan dalam agama kita menurut pendapat kebanyakan ulama dalam masalah ini. Walaupun ada sebagian ulama yang memandang bahwasanya itu tidak wajib ya. Tapi dari pendapat yang tidak kuat dan pendapat kebanyakan ulama itu yang dipegang dalam masalah zakat ini, atau dalam masalah zakat perdagangan ini ya. Dalam masalah zakat perdagangan. Baik, atau barang dagangan dari hal yang wajib. Nah, ini yang kita tahu ya dari hukumnya. Dan asal syariat dalam masalah ini sudah diterangkan ya tadi pada pembahasan seputar masalah itu. Baik. Dan nanti berikutnya insyaallah taala kita akan masuk menjelaskan dari syarat-syarat zakat itu. Nah, walaupun situ akan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan juga dalam ringkasan fikih tentang masalah zakat perdagangan ini. Nah, tapi ini kita akan akhirkan nanti ya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya di waktu besok malamnya insyaallah taala. Kita akan selesaikan pembahasan masalah zakat ini. Dan dari tadi sudah kita singgung, kita bisa simpulkan pembahasan kita pada malam hari ini. Tadi sudah diterangkan ya tentang masalah kedudukan zakat itu dalam agama kita. Definisi zakat, kedudukannya bagaimana, dan sudah diterangkan tadi dari pembagian zakat yang wajib secara umum ya. Di antaranya yang kita singgung sini adalah zakat perdagangan. Yang tadi sudah diterangkan dari hukum zakat perdagangan tersebut atau barang dagangan ini apa. Kebanyakan para ulama memandang hukumnya wajib dengan ayat dan hadis yang sudah kita bacakan tadi itu, serta athar dari para sahabat dan kias dari para ulama dalam masalah ini. Baik. Nah, di situ ada beliau bawakan dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah zakat ini ya. Dan beliau terangkan juga di situ bahwasanya telah dinukil kesepakatan dari para ulama tentang wajibnya zakat barang dagangan ini. Yang dihitung dari zakat jika dia telah sampai 1 tahun. Dan juga boleh bawakan situ dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' al-Fatawa. Nah, ini terangkan saya baca dari mana saja supaya kita ringkas pembahasan. Dan kata beliau rahimahullah, para imam yang 4 yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu telah bersepakat ya atas wajibnya zakat barang dagangan ini. Ya, apakah dia barang dagangannya atau apakah dia untuk orang yang mukim atau orang yang musafir. Ya, sama saja apakah dia itu bentuknya orang yang
menimbun barang itu dia beli barang misalnya di waktu barang itu murah, kemudian dia simpan dan dia jual nanti ketika harganya tinggi. Nah, itu kalau dia terpenuhi syarat-syarat zakat, maka kena zakat nanti. Kalau kita mungkin anggaplah dia seperti grosiran ya. Nah, dia bentuknya barang grosir, dibeli partai, dia simpan. Nanti dia jual. Ya, mungkin dibeli tadi masih harga murah, dia simpan dan dia jual nanti di harga yang tinggi. Ketika barang itu naik harganya. Itu kena zakat nanti kalau terpenuhi syarat-syarat yang kita akan terangkan. Atau mungkin dia bukan pedagang grosiran kayak tadi. Dia mungkin pedagang eceran. Nah, yang pedagang-pedagang kecilan, ya, tetap kena zakat kalau misalnya setelah dihitung dari harta itu telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia kena zakat juga. Nah, kena zakat. Baik. Jadi ini dari memang arahnya kepada para pedagang ya tentang masalah ini. Nah, sama saja apakah dia dagang itu berupa pakaian kata beliau ya, atau dia bentuknya makanan ya, seperti makanan pokok kah, atau buah-buahan kah, atau selainnya. Yang jelas ada barang dagangan yang dia jual. Nah, baik. Maka itu nanti akan kena zakat dari hasil barang tersebut, yang kita akan terangkan juga nanti rinciannya dari bentuk-bentuknya. Atau misalnya ada bejana yang dia jual misalnya seperti keramik atau yang semisalnya. Nah, atau hewan-hewan yang dia jual misalnya, ya, atau budak yang dia jual. Hewan mungkin seperti kuda, bigol, atau keledai, atau sapi, atau kambing begitu ya, atau selainnya. Jadi kalau dia telah persiapkan untuk barang dagangan, maka nanti di situ dilihat. Nah, walaupun mungkin dia tidak kena di zakat apa misalnya peternakan, tapi dia nanti kena di zakat barang dagangan nanti. Nah, dan itulah yang berlaku ya, yang berjalan pada kebanyakan kata beliau dari harta-harta penduduk suatu negeri. Nah, ini yang dikatakan dari zakat perdagangan. Iya. Nah, jadi kalau tadi bentuknya dijual sesuatu, ya, ini sesuatu itu kan dia umum ya. Nah, apakah dibentuknya tadi seperti barang, ya, yang dijual dari barang-barang kebutuhan pokok, ya, atau dia bentuknya hewan. Nah, maka itu semuanya nanti kena zakat. Dan disitu Syekh akan terangkan kepada kita syarat suatu harta itu dikenakan zakat atau barang dagangan dikenakan zakat, itu ada 4 syarat. Ini riwayat Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, syarat yang pertama diterangkan oleh beliau, yaitu barang tersebut telah dimiliki oleh pemiliknya. Apakah dengan cara dia telah membelinya, atau dia miliki dengan cara dihibahkan, atau dengan cara diberi wasiat, ya, atau yang selainnya. Dari mana-mana ketika sudah diberi atau telah dimiliki, dan kemudian dia jadikan sebagai barang dagangan, maka itu sudah kena apa? Satu syarat dari syarat wajibnya zakat barang dagangan. Dia miliki ya, bukan miliknya orang, tapi dia memang miliki barang tersebut. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua dari syarat wajibnya zakat ini juga, zakat barang dagangan atau perdagangan, yaitu dia miliki barang tersebut, kemudian dia niatkan barang itu untuk dia jual, ya. Jadi ini syarat yang kedua. Selain dia miliki, dia sudah niatkan barang itu dia akan jual lagi, dia akan jual. Nah, dengannya. Dan ini dihitung sebagai apa? Zakat nanti. Karena kata Syekh, beliau bawakan hadis yaitu innamal a'malu binniyat.
karena amalan itu tergantung oleh niat-niatnya. Nah, dan apa yang dia telah perbuat di situ dari perdagangan itu merupakan amalan. Maka wajib padanya ada niat sebagaimana pada amalan-amalan yang lainnya. Ini syarat yang kedua, yaitu barang tersebut dia sudah niatkan untuk dijadikan barang dagangan, dijadikan sebagai barang dagangan. Ya beda ya kalau dia miliki saja, tapi dia bukan untuk dia jual misalnya, dia miliki saja, nah, maka ini tidak ada masalah. Ya, misalnya dia miliki mobil, dia miliki misalnya rumah, tapi dia tidak ingin jual barang tersebut, maka ini tidak ada apa padanya, tidak ada zakat. Dipahami ya? Tapi kalau dia sudah miliki itu barang dan dia niatkan untuk dia jual, maka kena syarat di situ. Wajibnya nanti apa? Wajibnya zakat. Baik. Kemudian syarat yang ketiga diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yaitu barang dagangan yang telah diniatkan tadi untuk dijual, ini sudah memiliki tadi itu, telah sampai nisabnya. Telah sampai apa? Nisabnya. Dan nisabnya itu dikembalikan kepada satu dari dua perkara. Apakah nisab emas atau nisab perak? Ya. Ini perlu kita pahami juga tentang masalah berapa nisab emas itu dan berapa nisab perak. Ya. Dan dalam pembahasan masalah nisab emas, ya diterangkan di situ ya, emas itu dia telah sampai nisab ketika dia jumlahnya 20 dinar. 20 apa? Dinar. Nah, itu nisab emas. Kalau didekatkan ke gram, dia 85 gram. 85 apa? Gram. Itu emas. Jadi kalau misalnya dia punya barang dagangan tadi itu, dan di situ ketika dia kalkulasi sudah atau dia perkirakan telah sampai 85 setara dengan 85 gram emas, maka telah wajib apa? Zakat padanya. Nah, yaitu syarat ya. Atau kalau tidak dia lihat nisab perak, misalnya perak, sebab perak lebih murah, maka dia pakai perak di situ. Dan perak itu nisabnya 200 dirham. Ya, 200 dirham. Kalau didekatkan ke kilogram atau di gram, dia itu nanti 595 gram. Ya, 595 gram. Jadi lihat saja dari situ tadi, mana yang lebih cepat, yang lebih sampai di nisab. Apakah nisab emas kah atau nisab apa? Perak. Kemudian dikeluarkan di situ zakat. Jadi barang dagangan tadi itu dikembalikan kepada apa? Nisab apa? Emas atau nisab perak. Mana yang lebih duluan, yang sampai itu yang diambil. Nah, kalau misalnya nisab perak lebih murah, maka diambil di situ. Ya. Dari situ dia sudah hitung telah sampai apa? Nisabnya. Nah. Itu syarat yang ketiga. Jadi barang dagangan tadi telah sampai nisab dan dia dikembalikan kepada satu dari dua perkara. Apakah nisab emas atau nisab perak. Nah, kemudian syarat yang keempat dari syarat barang dagangan itu dia dikenakan zakat, itu telah sampai selama setahun dia pegang. Dia telah jualan dan dengan jumlah yang seperti itu, nisab tadi itu selama setahun. Itu diterangkan dalam hadis ya. Kata Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai berputar padanya setahun. Berputar padanya apa? Setahun. Nah, maka ini 4 syarat yang diterangkan oleh Syekh. Dari syarat-syarat diwajibkannya apa? Zakat perdagangan. Yang pertama tadi, zakat tersebut atau barang dagangan tersebut dia telah miliki. Dia telah apa? Miliki. Nah,
Kemudian yang kedua, barang dagangan tersebut dia telah memiliki dan dia niatkan untuk dijadikan barang dagangan untuk dijual. Syarat yang ketiga, nah, telah sampai nisabnya. Nah, ini dikembalikan kepada nisab emas atau nisab perak. Mana yang lebih duluan, lebih murah dia dapat, itu yang dia hitung di situ. Dianggap sebagai nisab. Dan syarat yang keempat tadi, ya, barang dagangan tadi itu dia sudah pegang selama setahun. Dia sudah pegang selama apa? Setahun. Baik. Maka ini nanti yang kita akan uraikan setelah terpenuhi 4 syarat ini, maka akan wajib padanya apa? Zakat. Nah, dan Syekh terangkan di situ ya. Dari cara membayar zakat itu dilihat tadi. Ketika telah terpenuhi 4 syarat tadi itu, maka dia wajib keluar padanya zakatnya. Nah, wajib keluar padanya apa? Zakatnya 1/40. Ya, 1/40. Atau kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain 2,5%. 2,5 apa? Persen dari nisab yang telah sampai tadi itu, apakah kepada setara dengan nisab perak atau nisab emas. Nah, kemudian dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tapi itu nanti kita akan terangkan insyaallah rinciannya. Ada 8 golongan ya. Nah, dari orang-orang yang berhak menerima apa? Zakat dalam masalah ini. Tapi itu secara ringkas tentang masalah ketentuan seputar syarat zakat perdagangan. Tapi insyaallah nanti berikutnya setelah kita terangkan syarat-syarat ini akan datang rincian-rincian lagi yang lain masih seputar masalah zakat perdagangan. Insyaallah akan kita bahas di pembahasan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah lewat ya, dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.